Jadi Pak Jokowi ini punya jasa yang boleh dibilang sangat besar terhadap dirinya. Bukan saja dia menjadi Menhan, tapi juga akhirnya menjadi presiden. Pak Jokowi ini kan yang boleh dibilang mengarsiteki pasangan Prabowo dengan Gibran. Nah, harapan kita ke depan Pak Wapres juga diundang, karena selama ini betul hanya sidang kabinet paripurna saja Pak Wapres diundang. Tapi dalam rapat terbatas, waktu menentukan dan antara maupun soal-soal lain itu nggak pernah ada. Halo sahabat Kompas TV, selamat datang kembali di Istana dan Presiden. Bersama saya Friska Clarissa dan Mas Suhartono, wartawan senior Istana yang malang melintang di 20 tahun kepemimpinan presiden antar presiden. Nah, kalau saya sih 10 tahun terakhir dari mulai zamannya Pak Jokowi. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol soal apa yang menarik di depan dan di belakang layar dari Istana dan Presiden. Mencalonkan Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo di saat partainya PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo. Inilah sampai sekarang makanya kayaknya nggak cair-cair hubungan antara Pak Jokowi dan PDIP ya Mas? Jadi ini juga lah yang dilihat oleh Pak Prabowo ya. Jadi Pak Jokowi ini punya jasa yang boleh dibilang sangat besar terhadap dirinya, sehingga bukan saja dia menjadi Menhan, tapi juga akhirnya menjadi presiden. Karena Pak Jokowi ini kan yang boleh dibilang mengarsiteki pasangan Prabowo dengan Gibran itu ya. Jadi Pak Jokowi merestui putranya untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi disitulah kunci kemenangan, karena figur Pak Wapres Gibran itu adalah personifikasi dari Pak Jokowi. Jadi keberlanjutannya itu double ya, ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran di sana. Makanya nggak heran kalau dengan dinamika dan warna-warni politik pada masa kampanye itu ya, berbagai hal, akhirnya pasangan Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran unggul satu putaran kan, 58,6%. Dan ini angka paling mutlak yang ada luar biasa itu. Jadi disitulah Pak Jokowi buat Pak Prabowo adalah orang yang harus dihormati dan juga dia harus loyal. Gitu. Nah, inilah kenapa kita bahas sampai ke sini, sahabat Kompas TV. Karena kalau bicara soal relasi Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang, ini tidak terlepas dari sejarah yang sudah kita bahas tadi ya. Artinya tarik ke belakang bagaimana dekatnya hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di tengah dinamika yang terjadi. Misalnya, ya memang tidak bisa dipisahkan dengan itu. Apalagi kita tahu bahwa Pak Prabowo orangnya loyal. Begitu pula dengan Pak Jokowi. Itu yang sedemikian rupa sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk melepaskan bayang-bayang Presiden Jokowi. Nah, bicara soal bayang-bayang ini kan, kita tahu kenapa kita masuk ke bayang-bayang, karena tentu sahabat Kompas TV ingat saat buka puasa bersama Pak Jokowi di istana, Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi, lalu juga menteri-menteri sowan ke rumahnya Pak Jokowi di Solo, muncullah istilah matahari kembar. Nah, bagaimana dikaitkan dengan itu, Mas Har? Jadi kita di luar kan melihatnya jadi ini kok seperti ada matahari kembar, karena hampir 8 menteri ya. Mulai dari Pak Pratikno yang mendampingi Didit waktu berlebaran, lalu Pak Bahlil, lalu Pak BGS, Budi Gunawan Sadikin, dan Menteri BUMN, semua Pak Panggono. Itu ada 8 menteri Mbak yang menemui Pak Jokowi di Solo. Bahkan ada yang nyeletuk itu kan, masih bos saya ya. Itu yang bikin. Dan mereka bilang ya diskusi ya soal pemerintah mau nggak mau gitu ya. Nah, jadi bayang-bayang itu yang masih terlihat, dan tentu Pak Prabowo harus melepaskan bayang-bayang itu karena dia sebagai presiden ya. Sementara juga mungkin publik juga melihat Jokowi ini jadi kayak membayang-bayangi ya pemerintahannya Pak Prabowo ini. Nah, makanya dalam beberapa hal
yang sekarang menurut saya menarik ya. Jadi relasi antara Pak Jokowi dan Pak Wapres Gibran itu relasi yang penting yang ikut menentukan ke depan. Jadi posisi kalau saya bilang tuh urutannya ya Pak Jokowi, Pak Presiden, baru Mas Gibran. Nah, kunci di tengah ini sebagai poros ya. Jadi Pak Prabowo ini presiden sebagai poros yang punya hak prerogatif yang menentukan dinamika dan arah politik begitu. Iya, meskipun soal matahari kembar ini kan sudah dibantah juga oleh Pak Jokowi bahwa mataharinya hanya ada satu. Presiden Prabowo Subianto. Itu bisa membuat Pak Prabowo lebih tenang semestinya. Ya dari sisi itu kalau melihat urutannya kelihatannya membuat Pak Prabowo tenang ya. Agak lega gitu lah ya. Gitu ya, sudah penegasan ke publik bahwa tidak ada matahari kembar. Yang ada satu matahari yaitu Presiden. Dan disebutkan namanya Pak Presiden makanya Prabowo. Kemudian kan rangkaiannya Pak Prabowo memberi kehormatan Pak Jokowi menghadiri pemakaman Tripaus. Dan gitu. Pada saat pemakaman Tripaus setelahnya Pak Jokowi juga mengunggah video, saya juga dapat videonya dari timnya Pak Jokowi bahwa kami mengucapkan duka cita dan menyampaikan pesan dari Pak Prabowo. Jadi ditekankan bahwa posisinya Pak Jokowi adalah utusan Presiden dan harus ditunjukkan itu ya. Ditunjukkan bahwa saya ditugaskan gitulah. Ada rasa apresiasi, penghargaan, penghormatan juga kepada Presiden yang telah menugaskan saya untuk menghadiri pemakaman Paus. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara soal relasi tadi antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kalau bicara soal Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Mas Gibran, kemarin Mas Gibran juga ada beberapa hari lalu menemui pengusaha dari Korea Selatan, Federasi Industri Korea. Nah, di situ ada Mas Gibran. Kan sering jadi pertanyaan, kok nggak banyak ketemu, meskipun kalau kita lihat kan setiap rapat kabinet ada juga Mas Gibran di situ yang mendampingi Pak Prabowo. Nah, Mas Har lihatnya gimana sih dilibatkannya Mas Wapres di kegiatannya Pak Presiden? Cerita kemarin itu, tadi saya ngobrol lagi dengan teman-teman di istana, itu tidak ada jadwalnya. Asalnya nggak ada? Tidak ada Wapres Gibran ikut mendampingi Presiden menerima delegasi pengusaha-pengusaha Korea Selatan sekaligus makan siang ya. Dan tadi saya dengar juga itu langsung Presiden perintahkan Pak Teddy kemarin, Pak Teddy langsung menghubungi ke Mas Gibran untuk hadir. Dan ini surprise menurut saya. Jadi ini barangkali setelah Pak Prabowo menugaskan Pak Jokowi mengupload bahwa saya menyampaikan pesan Presiden, jadi ada semacam penghormatan sehingga relasi itu kemudian tampaknya mulai diperbaiki. Jadi Pak Wapres mulai diundang. Nah, harapan kita ke depan Pak Wapres juga diundang karena selama ini betul hanya sidang kabinet paripurna saja Pak Wapres diundang. Tapi dalam rapat terbatas, waktu menentukan Danantara maupun soal-soal lain itu nggak pernah ada. Pak Wapres nggak pernah diundang. Ketika Danantara diresmikan di halaman tengah istana, baru diundang. Tapi prosesnya tidak dilibatkan. Ya, proses sampai akhirnya diluncurkan Danantara itu tidak ada campur tangan Pak Wapres, meskipun ada Pak Jokowi dalam strukturnya. Betul. Jadi tidak dilibatkan. Nah, selama ini yang saya pantau ya, acara-acara Pak Wapres itu tidak pernah ada yang boleh dibilang tuh tercover dengan baik oleh publik, karena memang info acaranya pun kepada wartawan tidak pernah ada. Iya, kawan-kawan yang di Wapres tuh jarang dapat informasi ya. Mereka nggak punya informasi. Agendanya apa misalnya? Nggak tahu, tapi hanya ada tiba-tiba rilis yang dibuat oleh Deputi Pers Pak Rusmin ya. Ingat. Baru teman-teman mengutip. Yang sama ini ada adalah Pak Wapres itu yang catatan saya ya, pernah membuka sidang raya PGI di Manado, lalu mengunjungi bencana Gunung Lewotobi di NTT. Nah,
rapat yang saya ingat pernah juga memimpin rapat di Menpora, juga memimpin rapat tentang bencana di BNPB. Iya. Gitu. Tapi habis itu tidak pernah lagi memimpin rapat, nggak pernah terdengar lagi. Jadi beliau hanya datang ke lokasi-lokasi kebakaran kemarin di Jakarta Utara, lalu ada meninjau sekolah proses makan bergizi. Terus itu yang tercatat kita lihat bahwa sehari setelah Pak Wapres pelantikan kabinet, yang dilakukan Pak Wapres adalah masuk ke terowongan di MRT di depan istana itu. Besoknya baru ke MBG, melihat proses makan bergizi sebelum diresmikan. Itu, tapi acara-acara yang secara resmi itu jarang. Bahkan publikasinya juga jarang. Itu. Nah, jadi orang taunya surprise kemarin itu. Loh, kok ada Pak Wapres tiba-tiba gitu, Mas Wapres di sana. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau yang kita baca beberapa waktu ini artinya relasi antara Pak Presiden Prabowo dengan Wapres Mas Gibran ini ada rem dan gas begitu ya, saat dianggap misalnya, atau dengan Pak Jokowi juga. Bagaimana nih, apakah akan ada matahari kembar atau tidak? Saat ada pernyataan Pak Jokowi menegaskan bahwa tidak ada matahari kembar, baru adalah rilis begitu ya. Artinya lebih renggang gitu ya, lebih tidak tense-nya tidak tinggi begitu, agak melunak. Pak Jokowi diundang ke Vatikan begitu ya Mas Wapres ya, Mas Har. Ternyata diundang juga saat bertemu dengan yang sekarang lagi Federasi Korea. Mengejutkan juga adalah pernyataan Forum Purnawirawan TNI. Nah, itu tuh. Itu juga ya yang sekarang jelas, karena dari 8 tuntutan yang diminta oleh Forum Purnawirawan, diantaranya ada mantan wakil presiden kita Pak Tri Sutrisno ikut di situ. Itu meminta supaya Pak Wapres diganti. Permintaan itu kepada MPR. Nah, sampai sekarang Presiden tidak bisa merespon. Sulit memang untuk merespon itu. Nah, terhadap desakan tuntutan para purnawirawan itu yang muncul adalah penasihat khususnya Presiden, Jenderal Wiranto ya. Pak Wiranto, menurut Pak Wiranto, permintaan itu Presiden memahami, tapi tidak bisa melakukan apapun karena beliau adalah di luar. Mereka adalah bagian dari eksekutif. Jadi itu adalah kewenangan di legislatif, di MPR dan DPR. Nah, tapi menurut Pak Wiranto itu kan tidak mudah ya. Jadi dan menimbulkan kegaduhan baru nanti itu. Jadi Presiden ya tidak akan berkomentar gitu ya, karena akan jadi riskan juga, apalagi Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu dipilih oleh rakyat, mendapat mandat dari rakyat melalui pemilihan langsung. Iya, itu kan Pak Prabowo kan juga menjaga relasinya dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi desakan itu betul menyulitkan, meskipun yang saya ikuti sekarang berkembang, ada pakar tata negara ikut ngomong begitu ya. Jadi persoalan itu yang mungkin sekarang mungkin mulai diubah ya. Pak Wapres mulai berubah sekarang, beliau hadir sekarang, belum lama ini sudah muncul dalam bentuk video monolog. Nah, kemunculan Wapres di video monolog soal kemajuan dan tantangan yang dihadapi bangsa, apakah menjawab ada tuntutan mundur ini, Mas Har? Artinya ya bahwa ada Wapres itu dan memikirkan plan apa untuk bangsa ini yang selama ini diragukan, salah satu oleh Forum Purnawirawan TNI. Video itu akan terus dibuat oleh Mas Wapres ya, karena ya dari cerita-cerita di Istana Wapres itu, Mas Gibran ini sudah menyediakan ruangan khusus memang untuk beliau akan berbicara melalui program video monolog itu. Jadi 3 kali program yang dimulai kemarin di akhir April itu akan terus berlanjut. Bahkan akan ada video-video berikutnya. Nah, tapi
itu kan juga oke lah, itu mungkin dari sisi itu bagus, mengajak anak muda untuk melihat situasi Indonesia, ayo tapi hadapi tantangan itu ya, menghadapi bonus demografi nanti 2045 itu ya. Jadi anak-anak muda itu terus diangkat gitu. Tapi yang sebetulnya harus dilakukan oleh Mas Wapres itu adalah banyak loh tugasnya Mas Wapres itu. Bukan sekedar di dalam Undang-Undang Dasar 45 membantu presiden sehari-hari, bukan. Tapi ada tugas-tugas lain ya. Membantu presiden itu, presiden kalau melihat pengalaman Wapres-Wapres yang lalu, itu punya tugas khusus lagi. Misalnya kayak Pak JK, lalu ada Pak Maruf. Itu tugasnya banyak banget, Mbak. Mulai dari soal kemiskinan, lalu soal reformasi birokrasi, lalu soal percepatan pembangunan Papua, otonomi daerah, lalu pengarahan tentang olahraga, stunting. Itu bisa dilakukan oleh Pak Wapres. Jadi tidak dalam bentuk monolog saja, tapi juga memimpin rapat gitu ya. Cuma kalau sekarang nggak memimpin rapat, saya khawatir juga jangan-jangan benar yang saya dengar katanya nggak boleh memimpin rapat itu. Nah, kok nggak boleh sama siapa itu yang menurut saya sebetulnya itu harus ditampilkan. Iya, ditampilkan, diklirkan dengan muncul Pak Wapres memimpin rapat membantu presiden yang hal-hal yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Pak Wapres. Jadi biar tidak ada kesan bahwa ada jarak atau bahkan beda visi antara presiden dan wakil presiden gitu ya, Mas Har. Jadi relasi Prabowo ke kanan dengan Pak Jokowi, ke kiri dengan Mas Gibran itu menjadi kunci penentu untuk kebijakan-kebijakan yang bagus gitu loh. Jadi itu yang harus dibenahi dan ditunjukkan. Jadi bukan cuma monolog tok gitu ya. Apa kata Istana soal monolog ini, Mas Har, yang informasi kan akan dibuat, diproduksi terus-menerus gitu videonya. Tapi apa respons Istana soal ini? Sejauh ini kan yang baru bicara Pak Wamen Seknek ya, Pak Juri Ardiantoro ya. Kan di Senekdo ada Menseknek, ada Wamen 1 Pak Bambang Eko, Wamen 2 adalah Pak Juri Ardiantoro. Nah, Pak Juri kebetulan juga ngomong ketika hadir di DPR, dia mendampingi rapat kerja kelihatannya. Beliau menyatakan bahwa ya itu sah-sah saja video monolog yang dilakukan itu kan memang tugasnya Wapres bicara salah satunya gitu ya melalui video monolog. Itu yang tidak ada yang salah kalau menurut Pak Juri apa yang dilakukan oleh Pak Mas Wapres Gibran itu. Nah, jadi kalau bicara soal relasi antara Presiden Prabowo dengan Mas Wapres, Mas Gibran, tidak hanya kuncinya di masing-masing Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi juga tim di balik masing-masing ya, Mas Har tampaknya ya. Betul, iya. Jadi boleh dibilang Istana itu harus bisa menyatukan ya Pak Jokowi punya jasa besar buat Prabowo. Terus tapi Pak Prabowo ini adalah penentu, poros tengah. Jadi dia yang menentukan arah dinamika. Begitu juga Pak Wapres gitu. Jadi Pak Prabowo ini yang harus bisa mendinamisasikan relasinya dengan Pak Jokowi dan juga mendinamisasikan programnya dengan Mas Wapres, sehingga Wapres sebagai yang membantu presiden itu bisa efektif gitu dengan tugas-tugasnya. Begitu juga Pak Jokowi yang punya pengalaman 10 tahun menjadi presiden, 2 tahun menjadi gubernur DKI, lalu 8 tahun menjadi wali kota. Itu punya pengalaman banyak yang bisa membantu presiden Prabowo melalui pandangan-pandangannya, pemikirannya, nasihatnya mungkin, masukan-masukannya gitu ya. Sehingga Pak Prabowo itu bisa menjalankan pemerintahannya itu dengan baik gitu ya. Tetap menjaga kehormatan Pak Jokowi juga, itu harus benar-benar sama-sama kuat mendorong ke depan untuk
terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Ih, menarik banget ya. Ternyata relasinya tidak hanya presiden dengan wakil presiden, tapi juga dengan presiden terdahulu, Betul. Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga Presiden Prabowo pada saat awal pemerintahannya sudah mendeklarasikan bahwa pemerintahannya adalah kelanjutan dari Betul, pemerintahan kelanjutan. Presiden Jokowi. Ini menarik sekali. Gimana sahabat Kompas TV, sudah dapat daging-dagingnya dari awal sampai akhir podcast kita? Bagaimana relasi antara Presiden Prabowo, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Udah dapat kan di depan, di balik layarnya, cerita di sekitarnya. Mas Har, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya. Kita akan ngobrol lagi, tetap di Istana dan Presiden. Banyak-banyak nontonnya dong, diulang-ulang nontonnya biar viewsnya semakin banyak, kita semakin sering juga ketemunya. Terima kasih banyak ya sahabat Kompas TV. Like, comment, subscribe, share apapun itu kontennya dari Kompas TV. Sampai ketemu lagi, saya Friska Clarissa dan Mas Har pamit undur diri. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya.